Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik aja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan horor kesukaan kalian. Dan cerita kali ini masih berlanjut, yaitu cerita dari Ngipri Ketek. Buat kalian nih yang baru nonton, yang baru dengerin, yang baru nemu video ini, silakan terlebih dahulu untuk menonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian nih yang sudah menyimak cerita ini dari awal, dari part 1 sampai sekarang ini, terima kasih banget atas dukungan kalian, terima kasih banget atas supportnya. Dan sekarang saatnya lah buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari cerita Ngipri Ketek ini. Sekarang saatnya kita untuk melanjutkan ceritanya lagi. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ibu langsung menepuk pundak bapak yang kelamaan memegang tangan Kang Didi. Pak, iya bu, astagfirullah. Bapak pun segera melepaskan tangannya dan langsung meminta maaf kepada Kang Didi atas perbuatan yang tidak nyaman. Maaf ya Kang, Mbak, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Oh iya, silakan duduk dulu. Aneh, rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didi. Sewaktu bapak memegang tangannya, dia langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis sewaktu kejadian Mbah Jayo. Bedanya, bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Apa mungkin? Karena memang sangat serius, pria tersebut enggan memperjelas wajahnya. Dan jika benar apa yang bapak pikirkan itu terjadi, berarti Kang Didik adalah pria misterius yang selama ini bapak cari. Bapak pun masih terdiam. Dia terus memantau, melihat dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didi. Siapa tahu dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didi, ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan teror yang baru saja semalam dirasakan oleh bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, ibu juga mengajak Mas Radian untuk berkenalan dengan saudara barunya, yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Nah, ini Mas Radian, dia baru bangun, ucap ibu kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Wah, baru bangun ya Dede. Mas Radian pun menyalami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Lalu ibu pun segera membawa masuk Mas Radian ke dalam kamar. Barulah obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didi kepada ibu dan juga bapak. Sebelumnya, ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Karena kebetulan suami saya ini jarang pulang, mungkin para warga juga akan asing dengannya, ucap Mbak Arumi kepada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Kang Didi sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam, hampir mirip seperti bapak. Dia tidak akan berbicara sebelum diberi pertanyaan atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didi dan lain sebagainya, bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didi di luar desa Alaswingi tersebut. Maaf kalau boleh bertanya, berarti Kang Didi ini bertugas sebagai tukang sembelih kambing di luar desa? Tanya bapak. Benar pak, ucap Mbak Arumi. Kang Didi hanya tersenyum. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada bapak. Pikir bapak, Kang Didi mampu menjawab pertanyaan yang baru saja bapak lontarkan kepadanya. Selain itu juga, kadang Kang Didi juga membantu perkembangan desa ini dengan bekerja sama dengan orang-orang luar dalam masalah pembangunan desa Alaswingit ini. Jelas Mbak Arumi. Bapak dan ibu pun mengangguk paham. Memang benar, Kang Didi sendiri sudah memiliki jasa yang luar biasa kepada perkembangan desa Alaswingit. Salah satunya adalah pembangunan dari musola dan bangunan-bangunan strategis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal, akhirnya Mbak Arumi dan Kang Didi pun izin pamit. Namun saat sebelum pamit, Kang Didi pun membisiki telinga Mbak Arumi terkait sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada ibu dan juga bapak. Bu, kata Kang Didi, hati-hati ya, soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini sangat istimewa. Jadi takutnya banyak gangguan, ucap Mbak Arumi kepada ibu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbak Arumi dan juga Kang Didi pun pamit untuk pulang ke rumah. Ibu yang mendengar kalimat menakutkan itu hanya bisa memegangi perutnya sembari membaca doa. Dia sadar bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya bukanlah bayi biasa. Bapak sempat terkejut saat Kang Didi ingin mengatakan hal itu, namun lewat bisikan kepada Mbak Arumi.
Apakah selama obrolan itu berlangsung, Kang Didi selalu memperhatikan perut ibu? Atau memang ada sesuatu yang sudah dulu diketahui oleh Kang Didi sampai-sampai dia mengetahui kalau ibu hamil? Padahal, mungkin saja Mbak Arumi memberitahu. Tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didi, itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi dan juga Kang Didi terhadap kehamilan ibu. Bapak tidak tenang dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didi lewat Mbak Arumi. Menurut Bapak, pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi syok dan ketakutan. Selain itu juga ada keanehan yang membuat Bapak yakin jika pria misterius itu sendiri adalah Kang Didi. Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan hanya tersenyum, mengangguk, dan memejamkan matanya. Itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung kepada diri Kang Didi untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Mbak Jayo meninggal dunia. Bu, ibu merasa ada yang janggal nggak sama Kang Didi? Dan kenapa Kang Didi tahu kalau ibu hamil? Apa jangan-jangan dia juga telah mempersiapkan ini semua? Jelas Bapak. Mempersiapkan apa, Pak? Desa ini sebelumnya belum terlepas dari kutukan masa lalu selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskan begitu saja. Namun aku rasa Kang Didi bukanlah orang di balik ini semua. Ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion terpenting dari kutukan ini. Bapak terus berpikir keras. Dia terus memikirkan siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual untuk mengambil bayi yang berada di dalam kandungan wanita hamil. Belum ada jawaban pasti yang bisa mengungkap semua teka-teki yang berada di dalamnya. Bapak hanya bisa bersabar sembari melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya. Hingga pada suatu malam, saat semua sedang tertidur, ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu pun penasaran dengan suara itu. Dia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luaran rumah yang ditakutkannya adalah maling yang bisa saja ingin menjebol rumahnya. Namun baru saja ibu membuka pintu depan rumah, tiba-tiba bulu kuduknya merasa merinding dengan hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, dia tidak melihat apapun yang ada di sana. Karena merasa takut, ibu pun kembali ke kamar. Namun, belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Saat ibu melihat bagian tangan yang menepuk pundaknya, dia terkejut sekaligus panik karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan, tangan itu menekan kencang pundak ibu hingga ibu merasa kesakitan yang luar biasa. Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu. Setidaknya dengan menyebut kalimat itu, ibu merasa terlindungi dan gangguan dari makhluk itu perlahan lepas dengan sendirinya. Akan tetapi, efek yang diberikan kepada makhluk itu kepada ibu sangatlah besar. Tubuh itu langsung melemas, tidak berdaya dan perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ibu hanya memegangi perutnya agar bisa menahan rasa sakit itu. Ia juga memanggil-manggil nama bapak beberapa kali. Pak, bapak, pak. Sembari merangkak ke arah kamar, ibu merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Ibu takut bayi yang masih di dalam kandungannya keguguran karena hal itu. Pak, tolong ibu, ucap ibu dengan nada yang kencang. Bapak yang mendengar teriakan ibu barusan langsung terbangun. Dia terkejut saat melihat ibu sedang merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat ibu ke kasur. Ia menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ibu masih merintih kesakitan. Mas Radian yang semula tertidur kini terbangun saat mengetahui ibu merintih kesakitan sembari memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Dia mengambil air minum dan membacakan bacaan doa ke dalam air minum tadi sembari membawa baskom yang berisi air juga. Bapak tahu ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum ini. Namun, ibu seperti tidak bisa melakukan apa-apa selain memegangi perutnya secara terus-menerus. Bapak pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Dia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Ini bu, baca bismillah. Setelah ibu meminum air itu, kedua tangannya langsung lemas. Dia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun tidak lama kemudian, ibu merasa mual. Dia merasa ada yang akan keluar dari mulutnya. Kebetulan, bapak sudah mempersiapkan wadah untuk mematahi muntah ibu. Keluarin semua bu, ucap bapak. Saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkan itu berupa riak dengan warna yang hitam legam dan bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa benda padat yang berukuran kecil. Astagfirullah. Bapak heran, mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang aneh dari mulutnya ini? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu juga?
Ibu pun merasa tenang. Dia segera merebahkan tubuhnya sembari memeluk Mas Radian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Keesokan harinya ibu pun mau menceritakan hal itu kepada bapak. Sambil menangis, ibu meminta kepada bapak untuk pindah rumah. Dia tidak mau ada gangguan-gangguan aneh yang akan menyerang dirinya selama masih dalam keadaan mengandung. Nanti aku carikan tempat yang lebih layak lagi. Sekarang kamu jangan banyak pikiran ya. Aku tahu bayi yang berada di dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa. Dalam pelukan bapak, ibu hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja meremas pundaknya dengan kencang. Belum tahu apa bentukan dari sosok itu, tapi ibu yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah dia ketahui. Dari bentukan tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok itu mirip seperti sosok jin kala ireng yang pernah dia temui. Keesokan harinya, bapak mengajak Raden Kunchoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitaran Alas Wingit. Tujuan awal bapak mengajak Raden Kunchoro adalah ingin menceritakan kejadian yang menjanggal pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror ibu. Mas, kamu tahu nggak? Semalam istriku terkena teror yang dahsyat. Pundak istriku dipegang oleh salah satu sosok yang mungkin saja berasal dari penghuni Alas Wingit, ucap bapak kepada Raden Kunchoro. Loh mas, kok bisa? Aku juga nggak tahu. Tapi semenjak Kang Didi, suami dari Mbak Arumi itu berkunjung ke rumah, keanehan demi keanehan selalu ada dan hadir di tiap malam, jelas bapak. Sewaktu bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didi, tiba-tiba Raden Kunchoro menghentikan langkahnya. Dia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan teror-teror yang baru saja terjadi kepada bapak. Ada apa mas? Kok berhenti? Kang Didi. Aku rasa dia adalah pria misterius yang ada hubungannya dengan Mbah Jayo sewaktu ritual di malam purnama itu. Ternyata yang merasakan hal itu bukan hanya bapak. Raden Kunchoro juga merasakan hal yang sama jika Kang Didi ada hubungannya dengan pria misterius yang merupakan orang terdekat Mbah Jayo. Jadi, kamu juga berpikir seperti itu? Tanya bapak kepada Raden Kunchoro. Bukan hanya itu, sosok wanita merah itu, aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apakah kamu ingat kejadian di mana Mbak Arumi berteriak histeris tepat di depan rumahmu? Tanya Raden Kunchoro dengan ekspresi yang begitu menggebu-gebu. Bapak hanya mengangguk. Dia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kunchoro. Tepat saat di malam hari ketika aku mengantarkan Mbak Arumi, aku mendapati Kang Didi sudah ada di rumah. Ada beberapa hal yang menjanggal saat itu, tapi aku masih belum yakin. Apa? Katakan saja. Aku mendapati darah kambing yang bertebaran di sekitaran lantai rumah mereka. Mendengar kalimat itu, bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kunchoro barusan. Sementara itu, ibu yang masih berada di rumah masih sangat tertekan. Dia tidak ingin pergi kemana-mana selain bersama dengan bapak. Saat dimana ibu ingin masuk ke kamar mandi, dia mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi. Darah? Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup. Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Namun, dari dalam kamar mandi, ibu mendengar sayup-sayup seseorang sedang tertawa lirih. Perlahan, ibu membuka pintu kamar mandi tersebut. Krak! Saat ibu membuka kamar mandi, dia terkejut saat melihat ada seorang wanita memakai baju berwarna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibu lalu tersenyum kepadanya. Setan! Ibu pun terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri tepat di depan pintu. Bapak mempercepat langkah kakinya. Dia semakin khawatir dengan keadaan ibu yang tinggal di rumah. Mungkin perasaannya sedang kalut dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kunchoro ceritakan barusan mengenai sosok wanita berbaju merah yang ada di atap rumah Mbak Arumi. Mas, kita nggak jadi keliling ke hutan Alas Wingit. Ada yang harus aku selesaikan. Saat bapak sudah ingin sampai ke rumah, dia mendengar suara tangisan dari Mas Radian dari dalam rumah. Bapak pun langsung berlari ke arah rumah karena dia merasa ada yang tidak beres dengan tangisan dari Mas Radian yang terdengar jelas dari luaran rumah. Astagfirullah, teriak bapak. Saat bapak dan Raden Kunchoro masuk ke dalam rumah, mereka berdua terkejut saat melihat Mas Radian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibu, ucap Mas Radian. Bu, astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar, direbahkannya di atas kasur. Raden Kunchoro juga membantu menenangkan Mas Radian. Dia tahu betul ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama, ibu pun sadarkan diri. Dia kemudian menggenggam tangan bapak sembari mengatakan sesuatu. Dia ada di sini. Siapa? Perempuan merah itu.
Apa yang baru saja kamu lihat? Darah dan wanita merah itu sedang memakan janin bayi. Dia berada di kamar mandi barusan. Hari itu, bapak menjaga ibu seharian penuh. Dia juga meminta kepada Raden Kunchoro untuk waspada terkait gangguan dan teror-teror yang bisa saja bermunculan saat keadaan genting seperti ini. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya keesokan harinya, bapak melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan tersebut. Bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut dengan nama beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarnya. Dengan membakar beleman, bapak berharap ibu tidak diganggu lagi oleh gangguan semacam itu. Lalu tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini, bapak sangat meyakini adanya makhluk menunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu yang terakhir berada di bagian kanan rumahnya. Lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan pepohonan dan menghadap hutan alas wingit. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitaran. Dari depan rumah, bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya. Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timang oleh sosok tersebut. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya, lalu mengeluarkan suara yang mengerikan seperti orang marah karena tidak bisa mencium bauan wangi yang berasal dari perut milik ibu. Berlanjut yang kedua yang berasal dari bagian kanan rumahnya. Bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar ke bagian tanah. Sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa mencium bau wangi bayi yang berada di dalam perut ibu. Alhasil, dia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bapak. Dan yang terakhir yang berada di bagian belakang rumah. Dari belakang rumah, bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang mengerikan. Lalu disusul dengan gedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah. Ternyata, para penghuni dari hutan alas wingit telah mengincar bayi yang dikandung oleh ibu. Itu menandakan ada seseorang yang sengaja menggerakkan mereka semua, seperti halnya kejadian 2 tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan alas wingit hingga bayi yang berada di kandungan ibunya meninggal dunia. Bukan hanya hal itu, keduanya juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar. Berkaitan dengan penghuni alas wingit, mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyebar. Selain itu, mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi tersebut, namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman tersebut, akhirnya ibu terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di sekitar rumahnya. Akan tetapi, hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada di dalam kandungan harus dibakar hingga usia kehamilan ibu menuju 7 bulan. Namun di bulan pertama saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya 1 atau 2 sosok, melainkan lebih dari 20 sosok yang berasal dari alas wingit terus berdatangan ke rumah. Berkali-kali ibu merasakan ketakutan karena hal-hal yang menjanggal juga terus-menerus meneror ibu. Ini harus diselesaikan, ucap bapak. Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didi. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didi adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak terus membakar beleman di tiap malam hari. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini ketika bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada di dalam kandungan ibu tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil. Tepat jam 2 pagi, bapak masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedikit pun kecolongan. Ia berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan para sosok penghuni dari alas wingit.
Dinginnya malam begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang membuat bapak semakin waspada. Dia kemudian kembali menatap alas swingit tepat di mana para sosok misterius bermunculan dari sana. Dan benar saja, saat bapak memandangi hutan alas swingit dari kejauhan, bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya sedang berdiri. Pria tersebut membawa sesuatu di tangan kanannya. "Siapa itu?" ucap bapak. Lalu tidak berselang lama pria itu mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. Kepala kambing. Bersama dengan itu terdengar suara mengerikan dari dalam hutan alas swingit. Secara perlahan sosok-sosok yang berada di dalam hutan alas swingit keluar secara bergantian. Mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara jalan yang berbeda-beda. Ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah, ada yang merangkak, ada yang berterbangan, dan yang paling mengerikan adalah dari banyaknya sosok tersebut, keluar sosok wanita memakai pakaian serba merah dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya. Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mereka semua berencana untuk mengambil jabang bayi yang berada di perut ibu tepat di malam itu juga. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk part kali ini. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di next video. Jadi buat kalian yang penasaran dengan akan kelanjutan cerita dari Ngeri Ketek ini, kalian yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nih nyalakan loncengnya, karena agar sewaktu-waktu saya upload video terbaru atau part terbaru dari channel Dimensi Mimpi, kalian bisa langsung gercep untuk menontonnya. Jadi gitu. Saya di sini undur pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.